Tuhan, sesungguhnya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sebagaimana di pagi hari ini untuk boleh menikmati anugerah Allah di dalam kehidupan aktivitas kita di hari ini. Olehnya, mari kita mau agungkan nama Tuhan, memuji bahkan memuliakan Dia lewat ibadah SMK Negeri 2 Manado di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita tabiskan ibadah ini, ibadah persekutuan SMK Negeri 2 Manado di pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama-sama kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan salah dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami naikkan syukur. Bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian, hormat, bahkan kemuliaan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Karena sesungguhnya kami boleh merasakan, menikmati campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Namun ya Tuhan, kami menyadari kehidupan kami ya Tuhan, terkadang kami tak mampu meresponi dengan baik kasih anugerah kemurahan, bahkan tuntunan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan yang tidak taat kepada firman-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan yang hanya mencari kepentingan diri kami, bukan kepentingan Tuhan, sehingga kehidupan ini terkadang tak mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan terlebih dari itu, tak mampu memuliakan Tuhan lewat cara sikap hidup kami. Kasihani kamilah ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Karena sesungguhnya kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu.
sudah kami nyatakan lakukan lewat tubuh jiwa roh kami di dalam kehidupan hari-harinya kami. Maka kami membawa semua itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bawa permohonan doa pengakuan kami dan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan mendengar firman Tuhan, baca dan merenungkannya, tapi mari kita minta bimbingan daripada Dia. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sumber hikmat dan pengertian kami, anugerahkanlah pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dengan mudah akan firman Tuhan yang akan nantinya mengarahkan kehidupan kami kepada rancangan dan kehendak Allah Bapa di sorga, sehingga kami tahu persis bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang percaya, bertingkah laku sebagai umat pilihan Allah, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Kami maknai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membekali kami di pagi hari ini, yang akan menerangi hati pikiran kami, supaya kami berbuah di dalam kehidupan ini, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersabdalah dengan kami, karena kami sambut firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, yang bersabda, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkannya, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita di hari ini, di pagi ini, berbicara tentang buah roh. Sesungguhnya apa itu buah roh? Berbicara buah roh, ada 3 hal yang patut kita simak lewat pembacaan ini, yakni yang pertama, bahwa buah roh itu bentuknya tunggal, bukan jamak, sehingga agak sedikit kekeliruan ketika berkata buah-buah roh.
Karena dalam konteks aslinya ini berbentuk tunggal. Makanya di ayat ini berkata, tetapi buah roh. Nah, ini. Dia tidak menulis buah roh. Buah roh. Buah roh. Jadi inilah yang mendasari juga bagi Paulus untuk diangkat bagi jemaat Galatia pada waktu itu, supaya umat boleh berbuah di dalam buah roh itu. Sungguh indah kenapa Paulus memaknai atau memakai istilah buah. Nah, ini. Buah. Karena sesungguhnya buah itu bertumbuh dari satu benih. Lagi buah itu bertumbuh dari satu benih. Apakah itu biji? Dan kemudian ditanam. Lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi begitu indah analogi yang diambil oleh Paulus tentang buah roh yang sesungguhnya saya ungkapkan tadi bahwa karena buah itu bertumbuh dari satu benih yang ditanam. Kemudian dia bertumbuh, proses pertumbuhan dan menghasilkan buah. Demikian juga dengan orang percaya. Ketika benih Roh Kudus itu ada, ditanam di hati kita, maka benih itu bertumbuh di dalam hati orang percaya. Dan kemudian berbuah di dalam kehidupan keseharian kita. Ketika seseorang lahir baru, benih Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang percaya itu. Dia bertumbuh seiring pertumbuhan rohani kita. Dia bertumbuh seiring spiritual kita semakin dewasa dan berbuah. Makanya Paulus mengungkapkan di dalam firman-Nya, maka orang percaya harus mencapai tingkat kedewasaan. Tingkat kedewasaan. Kedewasaan ini bukan dalam lahiriah biologis, tetapi kedewasaan spiritual. Ketika benih itu semakin bertumbuh dan menghasilkan buah, kita mencapai tingkat kedewasaan yang penuh. Jadi indah sekali analogi yang dibuat oleh Paulus bagi orang-orang percaya. Ketiga adalah apa sesungguhnya yang terdapat dari 9 yang ada di dalam buah roh itu. Sebagaimana saya ucapkan di pertama tadi, buah roh itu satu, tetapi wujudnya ada dalam 9 karakteristik. Nah, ini. Wujud dari buah roh itu ada dalam 9 karakteristik. Yang kita baca tadi adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua wujud dari buah roh itu. Ini semua wujud atau ciri khas atau karakteristik dari buah roh itu. Oleh karenanya, sebagai orang-orang percaya, maka hendaknya kita bertumbuh di dalam 9 karakteristik buah roh ini. Sehingga kemana kita pergi dan berada, kita mempengaruhi lingkungan kita. Karena dampak dari buah roh itu. Dampak dari ketika kita mampu mempraktikkan ke-9 karakteristik buah roh itu. Sehingga sungguh kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun kita pergi dan berada. Ciri dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ini, buah roh.
Sehingga buah roh menjadi tanda yang utama bagi orang percaya. Buah roh menjadi identitas orang percaya. Buah roh membuktikan kualitas iman, pertumbuhan iman orang percaya. Dan kalau buah roh itu dijadikan identitas, maka biarlah identitas kita itu tercermin, tergambar di dalam kehidupan hari-harinya kita. Sehingga ketika orang boleh melihat kualitas identitas kita, mereka tahu siapa kita. Adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Maka mari berbuahlah di dalam Roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Sehingga sungguh kita boleh menampilkan wujud buah roh ini. Sungguh kita boleh menampilkan 9 karakteristik dari buah roh ini. Mari bersama-sama sebagai umat pilihan Allah kita melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Selamat kita berbuah. Selamat kita melayani Allah. Selamat kita bersaksi di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur firman-Mu dinyatakan bagi kami untuk kami terus belajar lewat firman Tuhan, agar sungguh-sungguh firman ini terpelihara dalam hidup kami dan berdampak dalam kehidupan kualitas pertumbuhan kerohanian kami. Biarlah kami dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga sungguh buah roh yang ada boleh nyata di dalam kehidupan ini, boleh tampak di dalam kehidupan keseharian kami. Apakah di dalam kehidupan keluarga kami, pelayanan kami, atau di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Olehnya Bapa, kami sungguh mengandalkan Roh Kudus bekerja menopang kami, dan terbukalah kami untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran akan firman-Mu, ya Tuhan. Maka terima kasih Tuhan, biar kami boleh menjadi alat Tuhan di mana kami pergi dan berada, di masyarakat, tetapi juga terlebih di tempat kerja kami. Di SMK Negeri 2 Manado, kami melayani akan Engkau, ya Tuhan. Di dalam tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, kepala program, kepala bengkel, wali kelas, para guru, dan semua yang terlibat di dalam keluarga besar SMK Negeri 2 Manado. Tata usaha yang ada, satpam security yang ada, petugas kebersihan yang ada. Biar kami semua boleh memuliakan Tuhan lewat tanggung jawab kami, kerja kami, etos kerja kami, yang sungguh-sungguh kami lakukan untuk Tuhan, sehingga ada kesembuhan dan tanggung jawab kami dalam melayani Allah lewat pekerjaan kami. Oleh Tuhan, kami mohon hikmat pengertian, akal budi kebijaksanaan Kau berikan bagi kami semua, keluarga besar SMK Negeri 2 Manado. Bagi kepala sekolah kami, Bapak Robin Kolowai, yang diberi tanggung jawab untuk sekolah ini. Ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada beliau, akal budi dan pengertian, sehingga sungguh seluruh kebijakan yang ada adalah bagian dalam rencana Tuhan.
sinkron dengan kehendak Tuhan, sehingga membawa damai dan sejahtera di dalam kepemimpinan di SMK Negeri 2 Manado ini. Berdoa untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kota Manado yang ada. Kami merindukan ya Tuhan, buah roh itu nampak jelas dalam kebersamaan kami, di dalam keanekaragaman kami, agama, budaya, bahasa, suku yang ada. Kami percaya ya Tuhan ada rancangan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami dalam persatuan dan kesatuan membawa keharmonisan di kota yang kami tinggal ini, di provinsi yang kami tinggal ini. Di dalam persatuan kesatuan, menciptakan keharmonisan, dan sebagai warga negara, gereja Tuhan orang percaya memberi kontribusi yang terbaik. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri yang kami nyatakan, yang kami lakukan di dalam hidup berbangsa bernegaranya kami, di dalam hidup bermasyarakatnya kami di kota Manado. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Maka ini permohonan kami, doa kami, syukur kami, yang kami minta semua itu menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri akan ibadah ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di pagi ini telah selesai. Kiranya kasih setia Tuhan